Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya Komcan Berita untuk hari ini Selasa 3 Februari 2026. Sari berita penting. Polda Jambi tahan terduga pelaku pemerkosaan yang merupakan oknum anggota polisi dan warga sipil. Berita kedua, Satres Narkoba Polres Bungo musnahkan basecamp narkoba di Kampung Lubuk, Lubuk Tenam, dan Kampung Lereng. Berita ketiga, kaum suku Jamba protes kan Lubuk Kilangan soal surat hak tanah flyover Sitinjalawi. Berita selengkapnya. Berita ketiga, kaum suku Jamba Bukit Ngalau menyampaikan protes keras terhadap kerapatan adat Nagari Kan Lubuk Kilangan terkait penerbitan surat rekomendasi hak atas tanah yang dinilai bukan milik kaum suku Jamba karena wilayah seluas lebih kurang 6 hektar tersebut diketahui masuk dalam area pembangunan flyover Sitinjalawi. Sebagai bentuk keberatan, perwakilan kaum suku Jamba mendatangi kantor Kan Lubuk Kilangan dan memasang spanduk tuntutan. Mereka mendesak Ketua Kan bertanggung jawab atas diterbitkannya surat rekomendasi yang dinilai tidak sesuai dengan hak adat. Perwakilan kaum suku Jamba Maimunah menegaskan bahwa tanah yang disengketakan merupakan tanah ulayat suku Jamba Bukit Ngalau. Namun Kan justru mengeluarkan surat keterangan atas nama pihak lain, yaitu Muhammad Ridwan. Kami mendesak Ketua Kan Lubuk Kilangan menjelaskan dasar hukum dan adat dikeluarkannya surat tersebut. Tanah ini adalah tanah ulayat kami, bukan milik pihak lain, kata Maimunah, yang menegaskan kaum suku Jamba tidak pernah menolak pembangunan flyover Sitinjalawi karena proyek tersebut merupakan kepentingan masyarakat luas. Kami tidak menolak pembangunan flyover, ini hajatnya orang banyak. Yang kami minta hanya kepastian hukum karena hak tanah kami dicabut oleh orang lain, tegasnya. Maimunah menjelaskan persoalan mulai mencuat pada awal 2025 saat dilakukan survei tanah oleh tim HKI di kawasan Puncak Sitinjalawi. Namun dalam survei awal tersebut, kaum suku Jamba tidak mendapat pemberitahuan dan tidak dilibatkan. Survei pertama tidak ada informasi. Setelah dibentuk tim Satgas, perwakilan suku Jamba juga tidak diikutsertakan. Masalah baru muncul ketika keluar peta lokasi dan tanah kami masuk dalam P2T pada Juli 2025, ujarnya. Atas kondisi ini, kaum suku Jamba mengajukan persanggahan ke Badan Pertahanan Nasional BPN. Pertemuan lanjutan dalam rangka P2T juga dilakukan pada Agustus 2025 dengan melibatkan seluruh pemilik lahan. Penasihat hukum kaum suku Jamba Rio Fahmil Makarim mengatakan bahwa dalam proses mediasi, pihak yang mengklaim tanah tersebut tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan yang sah. Dalam mediasi, Ridwan tidak bisa menghadirkan data kepemilikan. Kalau memang ada bukti tanah ini milik pihak lain, silakan gugat. Kami siap menghadapi secara hukum, ujar Rio. Ia juga menyoroti dasar penerbitan surat Kan yang merujuk pada Cacang Babaleh tahun 1984 atas nama Udin Pala, orang tua Muhammad Ridwan. Menurutnya, dasar tersebut tidak disertai bukti yang jelas dan tidak sesuai dengan silsilah kepemilikan adat kaum suku Jamba. Surat tersebut menyebut tanah ulayat suku Jamba telah diserahkan pada tahun 1984. Klaim ini tidak kami pertanyakan karena tidak disertai kejelasan lokasi dan bukti yang salah, jelasnya. Maimunah menambahkan tanah pusaka kaum suku Jamba berada di wilayah kawasan Puncak Aing Bailing, Ayah Baliang. Seluruh dokumen kepemilikan telah diserahkan pada panitia pengadaan tanah P2T Kanwil BPN Sumatera Barat pada 21 Juli 2025. Dokumen kami nyatakan lengkap oleh P2T, namun 2 bulan kemudian justru muncul klaim lain atas tanah tersebut, ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah Kota Padang sebelumnya telah mengingatkan Lurah, Camat, dan Ninik Mama agar tidak menandatangani surat terkait pembebasan tanah flyover. Namun demikian, surat keterangan tersebut tetap diterbitkan pada November 2025. Rio menegaskan apabila persoalan ini tidak diselesaikan secara detail adil, konflik akan terus berlarut-larut berpotensi menghambat proses strategis tersebut. Kami minta Pemko Padang hadir menyelesaikan persoalan ini dari akarnya agar pembangunan berjalan tidak mengorbankan hak adat, ujarnya. Sementara itu, pejabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa sebelumnya mengatakan pemerintah Kota Padang siap memfasilitasi penyelesaian. Kami akan mengambil progres dengan intensif agar progres strategis nasional di Kota Padang dapat tuntas tepat waktu, kata Raju Minropa. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.